Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan outline pembahasan reflective review ekonomi pengembangan wilayah, dan yang kedua mereview link YouTube seri diskusi ekonomi regional pembangunan infrastruktur prioritas di daerah yang dengan link yang telah disematkan oleh Ibu Andini. Baik, kita masuk ke topik yang pertama. Ekonomi pengembangan wilayah, ada definisi, ruang lingkup, peranan, serta teori-teori ilmu terkait ilmu ekonomi wilayah dan ilmu kewilayahan, serta ada kebijakan terkait ekonomi pengembangan wilayah. Definisinya, ilmu kewilayahan itu adalah ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, dinamika, dan pengembangan wilayah secara menyeluruh dari berbagai aspek fisik, sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Dan ilmu ekonomi wilayah adalah cabang atau ilmu ekonomi menganalisis pola dan proses ekonomi dalam ruang geografis serta pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Tujuannya adalah ilmu kewilayahan mewujudkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan merata. Dan ilmu ekonomi wilayah adalah meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta optimal dan terstruktur. Lalu ada kebijakan terkait ekonomi pengembangan wilayah, terdiri dari beberapa teori. Yang pertama ada teori klasik tentang perencanaan penggunaan lahan, ada teori lokasi industri, teori central place, teori pusat pertumbuhan. Dan kebijakan terkait ekonomi pengembangan wilayah itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu topik 2, teori menganalisis pemilihan lokasi. Itu ada teori klasik, aglomerasi, klaster, dan urbanisasi. Teori klasik dalam pengembangan wilayah, pendekatan awal yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa mekanisme pasar bekerja secara bebas dan pembangunan akan menyebar secara alami. Lalu penjelasan teori aglomerasi adalah proses terjadinya pengelompokan aktivitas ekonomi, industri, bisnis, tenaga kerja di suatu lokasi tertentu. Lalu penjelasan tentang teori klaster merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan ekonomi wilayah yang menekankan kepentingan pengelompokan klaster perusahaan, institusi, dan industri. Lalu teori urbanisasi adalah proses pemindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kota. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi, yaitu yang pertama sumber daya alam, biaya transportasi, keuntungan lokasi, ketersediaan ketenaga kerjaan, kebijakan pemerintah, akses infrastruktur, kondisi iklim, dan geografi. Lalu ada wilayah di Indonesia yang mengalami grow without development. Pengertiannya adalah pertumbuhan tanpa pembangunan. Situasi ini di mana suatu negara mengalami peningkatan ekonomi seperti penumbuhan PDB tanpa disertai peningkatan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Itu terjadi sebabnya adalah keterpusatan ekonomi pada sektor ekstraktif, minimnya hilirisasi, lemahnya konektivitas wilayah, lalu ada kebocoran ekonomi, perencanaan wilayah yang tidak inklusif terhadap masyarakat lokal. Lalu ada topik yang ketiga, ini adalah alat analisis dalam ekonomi wilayah. Kita kategorikan berdasarkan teori growth pole. Teori growth pole atau pusat pertumbuhan merupakan salah satu teori utama dalam ekonomi regional yang menjelaskan bagaimana pembangunan ekonomi tidak terjadi secara merata.
melainkan terpusat pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi yang dominan. Lalu autokorelasi spasialnya adalah autokorelasi itu diartikan sebagai suatu variabel yang berkonsentrasi terhadap dirinya sendiri. Definisi sederhana dari autokorelasi spasial adalah keterkaitan antar wilayah yang artinya nilai suatu observasi bergantung pada nilai observasi di wilayah sekitarnya. Lalu ada keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif merupakan konsep dasar dalam teori ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu wilayah dapat memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan ekonomi berdasarkan efisiensi relatifnya dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Lalu pendekatan tersebut ada dua jenis ya, ada location question dan shift share. Location question itu adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan tingkat spesialisasi ekonomi suatu wilayah atau sektor dibandingkan dengan wilayah sektor yang lebih besar. Dan rumus LQ adalah jika LQ sama dengan lebih dari 1, maka termasuk sektor basis seperti pertanian, industri pengolahan, dan lain-lain. Lalu jika nilai LQ di bawah 1, itu termasuk ke sektor non-basis seperti perdagangan, jasa, konstruksi, dan pemerintahan lainnya. Lalu kalau untuk shift share itu adalah metode analisis pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan membandingkan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih luas seperti regional atau nasional. Lalu ada topik yang keempat, teori basis ekonomi. Ada definisi teori dan konsep basis ekonomi. Definisi dan pengertiannya itu teori basis ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu satu sektor basis dan yang kedua sektor non basis. Lalu ada pengganda basis ekonomi. Pengganda dalam teori basis ekonomi atau base multiplier adalah konsep yang menjelaskan seberapa besar dampak perubahan pada sektor basis. Biasanya sektor ekspor terhadap keseluruhan perekonomian suatu wilayah. Jadi dengan penggandaan basis ini muncullah kegiatan-kegiatan yang berbasis ekonomi. Ada di sektor basis yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri, listrik, gas, air bersih, sektor jasa yang melayani pasar luar daerah, pariwisata, administrasi pemerintahan, perdagangan besar. Dan kegiatan yang non basis ekonomi adalah perdagangan eceran, jasa pendidikan, pengadaan air bersih, jasa keuangan, jasa sosial, transportasi, dan pergudangan lokal. Lalu yang terakhir dalam topik 4 ada model ekonomi Thibot. Menurut Thibot, perekonomian terdiri atas 3 sektor yaitu ekspor, investasi, dan konsumsi. Total pendapatan wilayah pada ketiga sektor tersebut ada catatan apabila seluruh kegiatan menggunakan bahan baku lokal. Nah, kesan pada proses pembelajaran mata kuliah ekonomi pengembangan wilayah yang saya dapatkan adalah yang pertama mendapatkan wawasan dan merubah cara pola pikir, lalu membangun sinergi antara mahasiswa karena tugas itu dikerjakan secara berkelompok. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan solusi dengan studi kasus. Lalu yang saya rasakan ada dorongan diri untuk melakukan penelitian lebih detail, lalu merubah cara pola pikir dalam memandang suatu studi kasus yang terjadi di suatu wilayah. Dan yang terakhir, mendapatkan pemahaman yang berguna untuk berkontribusi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di masa depan. Tugas yang kedua, outline yang kedua
review dari video webinar dengan judul pembangunan infrastruktur prioritas di daerah. Yang pertama ada pengembangan kawasan perkotaan sebagai booster economic growth. Peran kota dan perkotaan dalam ekonomi. Output ekonomi adalah output kawasan perkotaan sering melebihi output, dan inovasi spillover kawasan perkotaan hasilkan inovasi yang efek spillovernya teknologi. Data global, megacities dan metropolitan berkontribusi pada GMP global. Determinasi dan kebijakan metropolitan. Determinasi ekonomi ada 3 poin. Kualitas sumber, yang pertama kualitas sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur, lalu ketersediaan modal. Dan kebijakannya adalah manajemen metropolitan mengoptimalkan peran kota sebagai driver ekonomi. Pengembangan kelembagaan dan aspek kompetitif penting dikembangkan. Lalu topik yang kedua ada pembangunan infrastruktur dan penataan kewilayahan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi daerah. Peran infrastruktur dalam pengembangan wilayah ada 2 poin. Perdebatan yang berfokus pada sentralisasi yang memperbesar perekonomian antar daerah. Lalu yang kedua, banyak infrastruktur negara yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lalu pembangunan infrastruktur saat ini ada pertumbuhan kota, pertumbuhan demand yang melampaui pertumbuhan, kemacetan akut, pencemaran lingkungan yang tinggi, tingkat stres yang tinggi juga, aglomerasi infrastruktur semakin memperkuat daya tarik kota. Dan pembangunan infrastruktur di non kota adalah keterbatasan akses, kurang teraktualisasinya potensi daerah, ancaman terhadap kualitas ekonomi sistem daerah, dan masih belum terpenuhinya basic needs seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, infrastruktur juga belum optimal dalam mencerdaskan bangsa. Lalu yang terakhir ada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah, yaitu melakukan kegiatan sektor basis yang merupakan landasan kehidupan kota secara umum dan harus didukung oleh kegiatan non-basis yang sesuai. Lalu poin yang kedua ada manfaat komparatif dan kompetitif setiap kota akan merupakan kinerja komplementer antar kegiatan basis dan non-basis. Lalu teori yang pembahasan yang ketiga, pembangunan infrastruktur prioritas daerah di Provinsi Lampung. Jadi gambaran ekonomi dan sosial di Lampung ini adalah pertumbuhan ekonomi targetnya 5,3 sampai 5,6%, tapi capaiannya minus 3,57%. Dan tingkat kemiskinannya adalah targetnya 11,1% dan pencapaiannya adalah 12,34%. Tingkat pengangguran di daerah Provinsi Lampung targetnya 3,75 dan pencapaiannya adalah 4,28%. Lalu pembangunan infrastruktur prioritas daerah Provinsi Lampung. Prioritas pembangunan dan infrastruktur itu di Provinsi Lampung ada dibagi menjadi 3, ada di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Lalu proyek strategis dan pengembangan wilayahnya jalan tol seperti di Bakauheni, Terbangi Besar, ada bandara, revitalisasi Bandara Raden Intan, air minumnya adalah Spam Bandar Lampung, bendungannya di Wai Sekampung, Marga 3, Wai Jepara, kawasan industrinya ada di Temanggus, Wai Pisang, Katibung, Tangi Neneng. Lalu yang terakhir, prioritas pembangunan infrastruktur daerah di era new normal. Rencana kerja dan realisasi padat karya PUPR tahun 2020 itu anggarannya 12,32 triliun dengan realisasi 58,14% hingga Agustus 2020. Dengan serapan tenaga kerja rencananya 638.000, realisasinya hanya 402.000 saja. Bidang utamanya di sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan.
Strategi dan sasaran infrastruktur jalan. Isu strategis adalah jalan nasional belum memenuhi standar lebar dan konektivitas. Lalu ada sasaran RPJMN 2020 sampai 2024. Targetnya itu bangun 2000 km jalan tol dan 3000 km jalan nasional baru. Lalu strategi pelaksanaannya adalah bangun jaringan tol, arteri, dan akses simpul transportasi prioritas. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya pengelolaan kawasan perkotaan dan metropolitan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan. Regulasi ketat terhadap tenaga konstruksi, penerapan protokol kesehatan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang efektif dan aman. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai dan pengawasan yang ketat perlu untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan perumahan berjalan sesuai target dan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.